Assalamualaikum galau-galau. Apa kabar budak lorong Palembang? Aman? Semoga lapang terus ya. Mantap pokoknya. Kabar kriminal selama sepekan, sebentar lagi akas cerita ke. Sebelumnya, untuk yang baru datang, jangan lupa klik jempol, subscribe, sama loncengnya. Oke, tak nunggu lama, tonton sampai habis biar tak salah paham. Oke coy, ini dia. Selanjutkan kita tampilnya. Salah, terbalik ini. Kejadian tanda-tanda kiamat baru baik ditunjukkan oleh salah satu oknum bidan di daerah Lahat. Dengan alasan ekonomi, oknum bidan cantik, muda, usia 23 tahun ini, yang inisialnya AWM, dengan penuh sukacita dan sukarela, nekat berbugil ria, seolah tanpa dosa. Bejajo ngambok ke body semelohainya lewat aplikasi live streaming alias siaran langsung. Wih, cak bola. Dengan harapan bisa menangguk lagi duit puluhan juta rupiah. Ya saman deh, buta oleh dunia. Tahan ngumbar aurat, putus surat malu. Oknum bidan berinisial AWM, 23 tahun yang bertugas di salah satu puskesmas di Kabupaten Lahat, diperiksa Satreskrim Polres Lahat. Gadis berparas ayu ini diduga kuat melanggar Undang-Undang ITE terkait konten pornografi yang dilakukannya di salah satu aplikasi media sosial Boom Live. Informasinya, AWM sendiri juga merupakan anak dari pasangan oknum aparatur sipil negara yang berdinas di lingkungan pemerintah Kabupaten Lahat. Dalam setiap siaran langsungnya, AWM memperagakan adegan bugil. Dari aksi tersebut, AWM bisa meraup keuntungan puluhan juta rupiah dari penggemar setianya yang mengikuti setiap live khusus. Kapolres Lahat AKBP Ahmad Gusti Hartono SIK melalui Kasat Reskrim AKP Kurniawi H. Barmawi membenarkan informasi tersebut. Pelaku sendiri sudah dimintai keterangan. Kami Satuan Reskrim Polres Lahat dalam hal ini menyikapi video yang beredar di Kabupaten Lahat. Tentunya kami bentuk tim, kemudian melakukan penyelidikan, mengidentifikasi video tersebut. Kami kemudian turun di TKP bersama tim, melakukan olah TKP, kemudian kami memanggil saksi yang diduga ada dalam video tersebut, mengambil keterangan. Selanjutnya mungkin kami melakukan langkah-langkah untuk mendalami motif serta modus yang bersangkutan. Dalam setiap pertunjukannya, pelaku juga mengakui keuntungan finansial berupa uang dengan total puluhan juta rupiah dihasilkan dari transferan setiap penonton. AKP Kurniawi mengimbau kepada warga Kabupaten Lahat khususnya agar berhati-hati terkait menggunakan media sosial. Konten pornografi merupakan tindakan yang bisa terkena sanksi pidana berkaitan dengan Undang-Undang ITE. Terpisah, Kepala Puskesmas tempat tersangka bekerja, Dr. Hajah Sumirawati mengaku pelaku bekerja sebagai honorer di bagian persalinan. Sanksi tegas diberikan kepada AWM berupa pemecatan atau pemberhentian. Reporter dan juru kamera Bernard Albar, palpres.com. Untung tak dapat diraih, untung pun mati. Makanya nurut kata, patuh kalau dinasehati. Nah, tapi jangan dipeloi patuhnya sang istri bernama Anissa ini. Saking nurutnya sama laki yang lagi terbuang, Anissa 39 tahun, warga Jalan Selamat Riyadi, Lorong Kidul Darat Ilir Timur 2, nekat nyelip ke sabu-sabu untuk laki tersayang. Pas lagi kunjungan temu kangen di penjara. Gara-gara main sulap selip menyelip sabu, Anissa diaman ke penegak hukum. Bungkus pak. Kabar terakhir, polisi memastikan Anissa rupanya pelaku pengedar narkoba. Kepatuhan Anissa terhadap suaminya yang kini sedang menjalani hukuman penjara patut diacungi jempol. Namun, kepatuhan tersebut justru membawa warga Jalan Selamat Riyadi, Lorong Kidul Darat, Kecamatan Ilir Timur 2, Palembang ini harus berurusan dengan penegak hukum.
Soalnya dia nekat menyelipkan sabu untuk suami tercinta di penjara. Pelaku tertangkap saat hendak membesuk suaminya yang ditahan di Polrestabes Palembang bernama Cecep dengan kasus narkoba. Namun saat dilakukan pemeriksaan, Anissa terciduk membawa 1 paket kecil sabu yang akan diberikan kepada suaminya di dalam tahanan. Tidak hanya itu, polisi memastikan jika Anissa merupakan pengedar narkoba. Kapolrestabes Palembang, Kombes Pol Anom Setiaji mengatakan, pelaku ini mencoba mengelabui petugas dengan menyembunyikan 1 paket sabu ke dalam tahanan. Tersangka menyembunyikan sabu dengan cara menyelipkannya ke dalam peci yang akan diberikan kepada suaminya. Kemudian pada saat bersamaan dengan pengawasan yang ada, SOP yang ada di Polrestabes Palembang, ditemukan pembesuk yang mengirim makanan untuk keluarganya atau suaminya, dan didapati di pemeriksaan, di screening, diduga 1 paket sabu. Untuk proses kami sedang melakukan penyidikan lebih lanjut ke Sat Narkoba Polrestabes Palembang, masih dilakukan pengungkapan lebih jelas lagi. Dengan adanya kejadian ini, ia memastikan bakal memperketat pengawasan terhadap masyarakat yang ingin memasuk keluarganya. Sementara itu, pelaku Anissa mengaku tidak tahu kalau ada sabu terselip di dalam peci yang akan dia berikan kepada suaminya di dalam tahanan. Reporter dan juru kamera Kurniawan, palpres.com. Emosi Husin, 34 tahun, sebenarnya wajar. Ngapo dikata ke wajar? Jengkol sekebon punya mertua dia, ludes diembat tikus pala hitam, alias maling. Akibatnya, warga Mesat Jaya, Kecamatan Lubuk Linggau Timur 2 ini, jadi timbul emosi sekebon, yang artinya marah nian metu asep. Pas ketemu malingnya dan dinasihati baik-baik, jangan lagi nyepai jengkol, maling ini malah melawan. Inilah yang buat marah Husin tambah tak terkendali lagi. Untung Suropati 25 tahun, sang maling tekak bantah, akhirnya tewas setelah kepala dia dibacok si Husin. Ini dia cerita jengkolnya. Emosi Husin, warga Mesat Jaya, Kecamatan Lubuk Linggau Timur, sudah tidak terkendali lagi sesaat mengetahui kebun jengkol milik mertuanya menjadi sasaran maling. Korban yang diduga sudah sering melakukan pencurian malah melawan saat dinasihati. Alhasil, kepala korban yang bernama Untung Surapati dibacok Husin sampai tewas. Jenazah Untung diketahui warga tergeletak di pinggir jalan TMD, Kelurahan Mesat Seni, Kecamatan Lubuk Linggau Timur 2 sekitar pukul 9 awal pekan lalu. Usai membacok, Husin langsung menyerahkan diri ke Ketua RT. Sebelumnya, anggota Polres Lubuk Linggau bersama tim Inafis Polres Lubuk Linggau melakukan olah tempat kejadian perkara. Bahkan, Kapolres Lubuk Linggau AKBP Mustafa yang mendapatkan informasi langsung meluncur ke lokasi untuk memimpin dan melihat langsung proses olah TKP oleh anggotanya di lapangan. Selanjutnya, mayat korban dievakuasi naik ke mobil ambulans guna divisum ke Rumah Sakit Sobirin Kabupaten Musirawas di Lubuk Linggau. Kapolres Lubuk Linggau AKBP Mustafa didampingi Kasarreskrim AKP Alex Adrian menjelaskan, pelaku yang kini sudah diamankan tersebut masih ada hubungan keluarga dengan korban. Berdasarkan pengakuan pelaku kepada polisi, korban diduga sudah sering melakukan tindak pencurian di sekitar lokasi kejadian. Pelaku mengaku mendapatkan informasi jika korban diduga telah melakukan tindak pencurian buah jengkol. Dan buah jengkol yang dicuri tersebut diketahui milik mertua dari pelaku di dekat lokasi kejadian. Reporter dan juru kamera Frans Kurniawan, palpres.com. Pelajaran untuk kita dan Shirley 19 tahun, supaya hati-hati tidak basing tempat mentuke barang berharga, apalagi di tempat umum. Handphone cewek ini sempat disambal jambret pas lagi ngulik cari alamat kerja. Nasib baik, saat kejadian ada tim hunter Charlie 1 Sat Sabara Polrestabes Palembang lagi patroli. Dan nasib jahatnya untuk pelaku, mereka langsung diaman ke Om Hunter ini berikut ponsel si korban. Ingat Shirley, barang kecil jago dewek. Inilah dia gambarnya. Mungkin jadi pelajaran penting bagi Shirley untuk lebih berhati-hati saat mengeluarkan barang berharga di tempat umum. Ponsel miliknya sempat dirampas jambret saat hendak mencari alamat kerja.
Beruntung saat kejadian, tim Hunter Charlie 1 Satsabara Polrestabes Palembang sedang melaksanakan patroli sehingga para pelaku bersama ponsel yang dijamret berhasil diamankan petugas. Pelakunya diketahui masih remaja berinisial AL 17 tahun, warga Jalan Kemas Rindu, Kelurahan Kemas Rindu, Kecamatan Kertapati, Palembang, dan AD, warga Jalan Kemas Rindu, Kelurahan Kemas Rindu, Kecamatan Kertapati, Palembang. Kejadian bermula saat korban ingin mencari alamat tempat ia bekerja. Di lokasi kejadian, korban membuka ponsel kemudian dari belakang menghampiri pelaku menggunakan sepeda motor dan langsung menarik lari ponsel korban. Sementara itu, Kapolres Tabes Palembang, Kombes Pol Anom Setiaji mengatakan, saat itu tim Hunter Charlie 1 Satsabara Polres Tabes Palembang tengah berpatroli di kawasan tersebut. Mendengar korban berteriak, kemudian anggota langsung mengejar kedua pelaku dan saat dilakukan penangkapan keduanya tidak melakukan perlawanan sehingga memudahkan petugas untuk membawa ke Polres Tabes Palembang. Reporter dan juru kamera Kurniawan, palpres.com. Gawe jahat, nasibnya jahat. Nah, ini Samo cak kabar buruk untuk galo-galo bandit jalanan yang masih belum tobat. Saran akas, gancanglah tobat, mako selamat. Pasalnya, tangan unit Ranmor Satreskrim Polrestabes Palembang lagi gatel nak nempeleng. Makanya patroli rutin terus digawe ke untuk neken tingkat kejahatan, khususnya pencurian motor dan mobil yang beberapa bulan ini melesat naik. Nah, jangan sengah-sengeh ya bandit, malaikat gambar kamu. Masih tingginya laporan masyarakat mengenai tindak pidana curanmor di wilayah hukum Polrestabes Palembang membuat unit Ranmor Satreskrim tidak tinggal diam. Berbagai upaya sudah dilakukan untuk pengungkapan kasus hingga melakukan patroli rutin di wilayah hukum Polrestabes Palembang. Kasat Reskrim Polrestabes Palembang, AKBP Nuryono melalui Kanit Ranmor, Ibtu Novel Siswandi Kurniawan mengaku jika beberapa bulan terakhir ini laporan mengenai tindak pidana curanmor meningkat. Oleh karena itulah pihaknya terus melakukan ungkap kasus dan melakukan patroli rutin khususnya daerah rawan kriminal. Memang benar untuk kasus-kasus curanmor akhir-akhir ini meningkat, namun banyak juga kami sudah melakukan upaya untuk ungkap. Selain itu juga untuk antisipasi pencegahan agar tidak banyak terjadinya curanmor, itu kita sudah banyak melakukan patroli-patroli, terus mendatangi atau menyambangi tempat-tempat yang diduga rawan untuk curanmor itu agar dipasang CCTV seperti Indomaret, Alfamart, Pasar, sehingga untuk para pelaku agak susah untuk melaksanakan aksinya. Selain itu, pihaknya juga merespon cepat laporan masyarakat mengenai tindak pidana curanmor dengan langsung menindaklanjuti kasus tersebut. Untuk menghindari terjadinya aksi curanmor ini, masyarakat wajib menggunakan kunci pengaman tambahan, mengunci stang di posisi kanan, hingga menambahkan tombol rahasia pada kendaraan bermotor. Reporter dan juru kamera Kurniawan, palpres.com. Ada yang masih ingat dengan penemuan mayat yang diketahui bernama M. Kasim di Kebon Karet, Desa Sukadamai, Kecamatan Tungkal Jaya, Kabupaten Musi Banyuasin, yang terjadi di awal tahun 2018 kemarin. Nah, baru-baru ini unit 3 Subdit 3 Jatanras Polda Sumsel sudah menggelar rekonstruksi di Polda Sumsel untuk melengkapi berkas perkara secara rinci dengan menghadirkan langsung tersangka Andi Arapat yang rupanya tidak lain dan tidak bukan ponakan korban M. Kasim. Mantap nih polisi kita nih, sikat komandan. Masih ingat dengan penemuan mayat yang diketahui bernama M. Kasim di Kebun Karet, Desa Sukadamai, Kecamatan Tungkal Jaya, Kabupaten Musi Banyuasin awal tahun 2018 kemarin. Dalam melengkapi berkas perkara, unit 3 Subdit 3 Jatanras Polda Sumsel menggelar rekonstruksi di halaman Jatanras Polda Sumsel. Dalam rekonstruksi tersebut, polisi menghadirkan langsung tersangka Andi Arafat yang tak lain merupakan keponakan korban sendiri. Dalam rekonstruksi yang digelar, terungkap bahwa pelaku kesal dengan korban yang sudah menebang 10 pohon karet pelaku yang siap panen.
Karena hal tersebut, keduanya ribut mulut dan terjadilah pembacokan. Dari 15 adegan, pelaku membacok korban yang mengenai bahu kanan dan wajah kanan korban. Namun, korban tetap kuat. Lalu, adegan ke-7 dan 8, korban sempat melawan dengan membacok korban menggunakan alat penyadap karet yang mengenai tangan korban. Setelah dibacok korban, pelaku terpeleset dan jatuh di sana. Usai terpeleset, pelaku berdiri dan langsung membacok korban sebanyak 2 kali yang mengenai wajah korban. Kemudian korban pun terjatuh dan terkapar. Pada adegan ke-10, pelaku kembali membacok korban di bagian perut. Adegan selanjutnya, pelaku sempat menendang korban untuk memastikan masih bernyawa atau tidak. Kemudian, pelaku kabur ke Oki dan dilanjutkan ke Bangka. Saat korban terkapar, ternyata ada keluarga korban yang melihat korban sudah tak bernyawa. Kasubdit 3 Jatandas Polda Sumsel, Kompol Suryadi didampingi Kanit 3, Kompol Junaidi mengatakan, rekonstruksi ini dilakukan untuk memenuhi berkas yang akan dikirim ke kejaksaan. Dalam hal ini rekonstruksi kasus pembunuhan yang tersangkanya ditangkap di Bangka, daerah Bangka, berjalan dengan lancar. Berkas kami kirimkan kembali nanti ke JPU untuk supaya cepat bisa P21 bisa kita tahap 2 kan. Reporter dan juru kamera Kurniawan, palpres.com. Inilah dia cerita dunia kita. Oke boy dan coy, jadilah dulu kabar pekan ini. Untuk budak lorong, jangan buat kerok. Tempat kita aman dimulai dari kamu. Jadi wong baik, berbuat baik, apapun keadaannya. Jangan semelo, mulut hati dijago. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budak lorong.